Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah lahu kifayu puji wa syukur yang sampaikan karunia bersyukur amanah ku jalaran di kersa teman-teman. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ditepangkeun deui dina raraga pangusaha rutin saha biasa. Insyaallah dengan ayeuna masih ngeunaan babagan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha dalaman sadayana? Alhamdulillah. Ayeuna mah di Cijantung terus aya kejeber sebenarnya. Ya. Mereka hari ini bentuk teh. Malam Kamis. Kemarin bisa. Ada kiranya. Berarti antum pas kada sepuh ya. Nah, sekali bapak. Bapaan. Satu mau gelar terus budak ini budak gelar. Jadi budak yang masih berkor. Alhamdulillah. Jadi mau siap-siapkan ding lah gitu ya. Itu sih si Bisorok. Si Bisorok cek-cek dulu. Si Bisorok kan bangga saya. Jadi persis. Mohon alhamdulillah. Baik. Pembahasan kita kesempatan malam hari ini itu adalah terkait persiapan calon pemimpin. Kita akan membahas ketika Nabi mulai beranjak remaja sampai beliau beranjak usia dewasa. Yang pertama kita akan membahas saat Nabi bersama sang paman yang bernama Abu Thalib. Dari semenjak usia berapa? Jawabannya adalah dari semenjak Nabi berusia 8 tahun. Karena sebelum-sebelumnya Nabi bersama ibu dan bersama kakek itu sampai usia Nabi 8 tahun. Maka dari mulai 8 tahun dan seterusnya Nabi diurus oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kemudian selanjutnya beginilah cara Allah menyiapkan para nabinya. Pertama, bahwa Nabi ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempa kepemimpinannya, leadershipnya itu melalui media gembala kambing. Dan yang kedua adalah Nabi dijaga oleh Allah secara langsung. Kurang lebih pembahasan kita tentang dua hal ini. Pertama adalah bagaimana sejarah Nabi menggembala kambing dan apa saja hikmahnya. Kemudian yang kedua, apa saja kisah yang menjadi tanda bukti bahwa Nabi itu adalah seorang pemuda yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih pembahasan kita seperti ini. Terkait skema Nabi, skema profesi Nabi, ya. Kan Nabi itu punya pekerjaan. Bahkan Nabi itu sebelum menjadi seorang nabi itu beliau lebih dulu menggeluti dunia usaha atau dunia bisnis. Maka sejarah menyebutkan paling tidak ada dua profesi yang pernah digeluti oleh Nabi. Pertama adalah beliau pernah menggembala kambing dari usia yang sangat muda. Ya, sejarah menyebutkan kurang lebih usianya sekitar 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Jadi Nabi itu sekitar belasan tahun itu sudah mulai menggembala kambing. Padahal biasanya yang menggembala kambing itu adalah sekitar usia 17-18 ke atas. Artinya ini menjadi dasar bahwa ternyata Nabi itu menggeluti dunia menggembala kambing jauh ya sebelum usia standar. Makanya ketika dalam sejarah disebutkan belum ada anak sekecil Nabi ya, sekecil usia Nabi yang saat teragana menteri dengan mau domba gitu. Misalkan rata-rata usia 15, 16, 17 karena memang lebih bawah daripada standar biasanya. Makanya disebutkan dalam sejarah bahwa usia Nabi itu harusnya usia bermain dan usia dimanjakan oleh orang tua. Jadi mun boga kolok kene mah tinggal ngadan lah gitu, tinggal ceri dibere gitu. Jajan tinggal dibere. Tapi untuk usia Nabi ya, untuk Nabi sendiri di usia yang semuda itu Nabi itu sudah mulai mandiri. Jadi kalau antum nanti ditanya sejak kapan Nabi mandiri, itu semenjak usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya, itu Nabi sudah mandiri.
Nah pertanyaan kita, antum yang sudah sejebrok ini bagaimana? Ya, sejebrok itu. Saya usia seberapa ini? 30 kata nabi usia 75. Kata tak mau di peci ada peci. Iya nih kali. Lompat ke sini ya. Ya saudara ya. Islam itu berat. Artinya begini, maksudnya salah satu episode kisah Nabi mengajarkan kepada kita semuanya agar aku jangan gengsi ya. Pertama jangan gengsi ya. Misalkan antum di biwaran ngidatkeun topi, ngidatkeun es, di jalan, nolak itu. Tidak apa-apa. Karena memang betul bahwa seusia itu, pertama gembala kami itu bukan pekerjaan yang berkelas, bukan. Jadi antum jangan punya pikiran bahwa mengembala kambing itu adalah pekerjaan yang berkelas, tidak. Bahkan mengembala kambing itu hampir dipandang sebelah mata. Yeay, yang seukur tukang ngamon begitu. Tapi hebatnya Nabi tidak pernah gengsi. Gembala yang penting halal, harus gembala. Ya, kan ayahnya mencibirnya, yeay. Tukang anjingnya bisik hei tukang ngapu kalau ye tidak mengapa. Bahkan punten dari orang paling yang punten yang setelah pekerjaan rendah sih teh dari sisi penghasilan terus di pandangan mata orang lain tahu kiranya. Nah, alat tuntut, ya. Pertama kita mentalnya harus kuat. Yang kedua kita jangan pernah sesekali memoyok pekerjaan mulungan sampah nggak boleh. Karena bagi seorang itu bisa jadi dengan mempertahankan prinsip imannya dia akan baik, yang penting halal baik, jangan akwa dan itu di mata Allah baik, insya Allah. Jadi bisa jadi di mata manusia rendah, tapi di mata Allah itu bagus. Kan ini ada juga orang yang penting mau berbayar, mau penting saya kalau duit miliaran korupsi tuh. Mungkin di pandangan orang dia mewah, kemudian pakai jas, mobilnya baru, sepatunya baru, ya istrinya juga baru. Di pandangan manusia, hal gitu. Tapi di pandangan Allah karena dia korupsi, ya, karena dia melakukan sesuatu yang haram, itu nggak ada nilainya sama sekali. Bahkan bisa jadi dibalik, ya, bahwa orang yang hanya memungut plastik, aqua, tapi mempertahankan kejujuran dan banyak penerima halal, itu bisa jadi nilainya, value-nya lebih berat di sisi Allah dibanding orang yang miliarder tadi dengan cara yang haram. Jadi pelajaran mahalnya penggengsian, ya. Dan rata-rata orang yang tidak gengsi itu sukses ke depannya, sukses. Anak kabur, arambe, tandur, apa gitu. Anak kuliahan, tapi anak arambe, tandur, bawa bini, terus disorekan, ada mau pacul, ngalamin, terus panen, dan semacamnya. Cuma kalau waktunya harus kuliah, jadi harus ditinggalkan. Itu naon, ngampun anak pernah ngambil sebisa. Asli, ngampun TK ini kedua. Pas nyetel tuh bang mau. Iya. Kenapa? Karena ya menurut hikmah itu bisa sebenarnya. Karena kalau ngegarap begitu gitu. Bulan itu baru kebagian itu bisa. Nyetel tuh bingung deh gitu. Tapi anak bukan orang yang gengsian betul. Belum ngerti halal.
Ya tong eraan. Ya era mah kudu dina maksiat. Ari sakina halal deuleu itu. Ieu mah haram cuma rek ngaji era. Rek dagang hidup era. Ari rek maksiat deuleu kalau gitu. Selama itu halal, kenapa harus malu? Ya, justru nanti orang-orang itu akan subhanallah, antum mah hebatnya, luar biasa. Bisa jadi cerminan bagi orang yang lain. Ya. Sabaliknya gitu. Ya. Di ramah sabaliknya. Nyentuh baliknya gitu. Oh. Ya. Hari mana itu raja? Ulah. Jadi menurut Ulah. Pertama kita nggak boleh gengsian. Yang kedua, kalaupun ada saudara kita, tetangga kita yang seperti itu pekerjaannya, kita tetap harus menghargai. Tetap harus menghargai. Kenapa? Karena itulah, masya Allah, ini kan kayak muka roh. lagi siang. Lagi asal mau begini, kayak bos jus dari. Apaan? Iya betul. Pertama, pelajaran dari Nabi sama sekali tidak gitu. Betul ya, Nabi itu keturunan orang besar. Siapa orang besar Nabi? Kakeknya. Kakeknya teh pamit ditinggal derajat kakek di Quraisy, kakeknya di Quraisy. Beliau adalah seorang raja. Jadi kakeknya Abu Thalib ini adalah pemuka agama dan termasuk pemuka di pemerintahan. Jadi menyeting iraha Quraisy perang atau perang itu Abu Thalib sebetulnya. Artinya kakek Nabi itu adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi Nabi tidak membolehkan ke aki itu. Kan Nabi itu misalkan kalau warisan lah itu di aki bisa. Apalagi sang paman Abu Thalib pun tidak pernah meminta dan menyuruh, tidak pernah. Kata Abu Thalib, biar memang kuah anu undang-undang ujang dikit tuang we mungkul, itu sudah diterangkan. Tapi Nabi tidak mau menyusahkan Abu Thalib, tetap berdamai. Jadi damai ngatekan atas inisiatif pribadi. Makanya Nabi pernah bersabda tentang beliau mengembala kambing ini ya, bahwa kuntu ar'a al-ghanam di ahli Makkah wa hasadu ala qarari, bahwa aku pernah mengembala kambing-kambing orang Makkah dan dari aku mendapatkan beberapa upah. Ya, karena memang Nabi sendiri kan seorang pekerja keras. Ya, Nabi sendiri seorang pekerja keras. Karena gambaran para nabi pun sama. Para nabi pun semuanya, kalau aku membaca kisah para nabi, semuanya tidak ada yang para nabi mengasal-asal aja. Termasuk kalau aku sebutkan pekerjaannya Nabi Daud. Nabi Daud itu tukang pandai besi. Ya, boleh membentuk besi menjadi pisau, menjadi pedang, samurai, golok, kampak. Ya, kurang tukang tukang pandai besi itu. Ya, tukang las diantaranya itu kan ada lodo. Mereka pemilik itu ngabul gitu. Ya, hawa panas. Makanya Nabi pernah bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amal yadihi, bahwa tidak ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada kalau makanan tersebut dihasilkan dari kerja keras tangannya sendiri. Bukan pakai tuangan hiji menang usaha, menang ngaput, menang ancingan, menang ala ecek dijual, menang suluh dijual. Yang satu ada makanan yang lebih enak tapi menang merek. Maka yang lebih baik makanan bagi seorang itu kalau makanan tersebut hasil dari kerja keras dia sendiri. Soksananya juga. Ya lu ada hari ketuangan, sanggup juga. Hari mah kerupuk gitu. Terus kayak pindang, ya pindang hiu telur gitu. Terus kayak sambal, ya sambal balsam segala macam. Gimana merek gitu, tepung, lauk, segala macam merek. Nah ini juga yang berbeda ini, gua tapi menang sorangan. Maka makanan yang terbaik adalah makanan hasil kerja keras sendiri.
Ya. Ya. Ini harus menjadi motivasi bagi kita semuanya. Tong lungsek. Ya. Ya. Anak itu berapa? Betul ya. Anak kan serambetannya kecuali masa pandemi. Tapi kalau mikir anaknya ayah sampingan lain gitu, sampingan siapa tuh usaha gitu. Tapi dia dagang, Andre, tapi beda kenapa? Ada yang Andre memang kesan gitu ya, menang perangan. Ada yang mereka lebih gede, tapi nggak capek. Ya Andre terus nyimpen barang, konter macam-macam lah. Ya tetap kita harus termotivasi untuk dagang mau lah gitu. Karena kan dari ngaji mah lain usaha, lain bisnis lain. Itu mah semacam panggilan gitu. Di pasihan mangga itu naon gitu ya. Masih karena tapi itu naon masalah. Bahkan untuk beberapa jadwal seperti kepanggalengan, karena memang tidak menerima. Termasuk ke pembagi mun sakirana teu mampu tanapi kas 70 belum kena naon ulang rasa isi belum kena naon jadi masalah ya. Kenapa? Karena memang harus dibiasakan mental kita bukan mental nafkah. Ini harus penting ya, mental kita itu bukan mental nafkah. Kalau bisa mental kita itu adalah mental memberi kalau bisa ya. Jadi kalau aku melihat jadwal anak ada yang memang rutin, kemudian ada memberikan transport, ada juga jadwal yang memang free, nggak usah, anak tolak gitu. Kalau bisa kita punten nih mah, bayarnya terjadi kami. Itu ada. Itu kalau misalkan jadwalnya ke pegunungan, jadwal pengalengan, sekolah itu anu di gunung di tempat-tempat mau pokoknya nyicet lah, di masjid-masjid tertentu. Cuman ini sebentar nanti karena pandemi aparat RW RT tidak memberikan izin. Banyak lagi ada kelingitan sebenarnya gitu. Ya jadwal anak panggilan itu harusnya 2 kali sebulan deh. Pertama yang biasa, yang satu itu adalah memang safari, jadi memang belusukan ke tempat-tempat yang tidak terjamah oleh para ustaz. Nah kalau itu jamaah, sama jamaah sami, karena lebih suka gitu ngomong ustazan. Yang kedua seperti ada jadwal di Cibisorong Kristen pakai, ya pun dari mana? Udah kayak gitu ngaji lah gitu, mau naik gerkas lah gitu. Memang harus seperti itu, karena mentalnya itu, apalagi mental ya kita tidak seberapa dengan perjuangan para nabi terdahulu. Ya, kalau para nabi terdahulu itu bukan hanya itu, termasuk modal orangnya ngaji itu, dakwah itu. Kita tidak seberapa. Tapi yang jelas tadi pelajaran mahalnya adalah bahwa kita harus seperti Nabi dalam hal ini. Nabi itu tenang lima kalau mengasal tuang ya. Kalau di bumina warna aja, di bumina Abu Thalib. Padahal semuanya sudah disiapkan. Tapi orang yang tuang bungkul, kalau cukur, Nabi merasa beban kepada Abu Thalib, takutnya seperti itu. Padahal sama sekali Abu Thalib tidak pernah merasa terbebani. Kemudian usaha yang kedua adalah dagang. Ya, dagang. Dagang ini termasuk usaha yang paling dianjurkan, karena di antara sekian banyak pintu rezeki itu adalah salah satunya adalah dagang. Tinggal aja itu tukang virus. Tukang virus beli batu, beli gula teh 1 kilo, 1,5, iya sakarung we. Ini kita teh sebarin kan kayak sakarung gula teh, sayapna. Sakarung dulu we. Kurang mau disakil apa sih boy?